Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daerah kita Tangerang Selatan termasuk memiliki rating tertinggi dalam angka perceraian seprovinsi Banten. Dan juga tingkat Tangsel Kecamatan Ciputat adalah tertinggi dalam angka perceraian. Setiap tahun rata-rata 3.000 pasangan yang bercerai melalui pengadilan agama. Ini tentu sangat memprihatinkan. Kita berprestasi bukan hal yang baik, tapi dalam hal sesuatu yang buruk, karena perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara fikih dia boleh. Tentu banyak faktor. Memang mungkin belum ada riset tentang penyebab tingginya angka perceraian di Tangsel. Simon Khatib menduga memang banyak faktor, di antaranya memang faktor kesabaran dan keilmuan kita tentang bagaimana berumah tangga belum memadai untuk para calon-calon pengantin yang hendak menikah. Karena Khatib menemui banyak orang yang tanda petik pacaran bertahun-tahun, ketika sudah akad nikah ada yang cuma hanya bertahan 1 bulan. Pacaran 10 tahun, ketika berumah tangga hanya 1 tahun sudah selesai. Atau bahkan mungkin sudah ada yang belasan tahun, sudah 20 tahunan, anak-anak sudah besar. Secara lahir kita lihat keluarganya baik-baik saja, anak-anak tumbuh dengan sehat, bahkan terlihat soleh dan solehah, ada yang hafal Quran. Tapi ada juga kasus seperti itu, ternyata kandas juga rumah tangga. Memang dalam Islam rumah tangga ini termasuk dalam perhatian yang teramat penting, karena dia merupakan tonggak paling utama dalam masyarakat. Dalam skala yang paling kecil, masyarakat adalah keluarga kita. Oleh karenanya Islam memberikan perhatian yang cukup serius tentang bagaimana keluarga itu dibangun. Tadi di mukadimah Khatib sampaikan ayat yang sudah sangat familiar, karena kita biasa ayat itu tertulis, baik ayatnya maupun terjemahannya, dalam surat-surat undangan pernikahan, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam terjemahan Kemenak, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ini yang biasanya dijadikan dalil untuk sebuah pernikahan. Tapi di sini ada kata-kata min anfusikum. Ini dalam terjemahan Kemenak diartikan dengan dari jenismu sendiri. Ada orang di luar sana yang memiliki paham tentang LGBT, yang memperjuangkan LGBT, yang saat ini luar biasa marak di berbagai negara, termasuk negara kita. Belum lama ada pertemuan para aktivis LGBT di Indonesia. Bahkan di Inggris kita tahu sudah lama pemerintahannya menetapkan bahwa pernikahan sesama jenis telah diundangkan dan boleh. Pihak gereja mencoba bertahan untuk tidak melegalkan pernikahan sejenis tersebut. Tapi pada Februari kemarin pihak gereja akhirnya menyerah karena desakan masyarakat sudah semakin besar bahwa pernikahan sejenis harus dilegalkan melalui gereja. Akhirnya gereja mengambil jalan tengah. Gereja tidak merestui pernikahan sesama jenis, tapi hanya mau mendoakan. Ya, artinya sama saja, merestui dengan setengah-setengah. Ini keadaan masyarakat kita dewasa ini pada hari ini. Ada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang hubungan yang menyimpang, karena ini adalah penyakit. Islam sampai kapanpun tidak akan merestui, meridhoi
pernikahan sesama jenis. Kita semua tahu, dari kecil kita sudah diajarkan perilaku sodom, perilaku penyuka sesama jenis Allah sangat benci, dan kita tahu umat Nabi Lut diazab sampai sedemikian rupa. Hingga hari ini daerahnya, lautnya menjadi laut mati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup di laut mati. Begitu kerasnya azab Allah terhadap pelaku sodom ini. Tapi hari ini ada orang-orang yang berupaya, entah disengaja atau tidak, nampaknya ini sebuah tersistematis, terorganisir luar biasa dengan dana yang besar untuk senantiasa melegalkan hubungan sama jenis ini. Alhamdulillah Islam masih mempunyai benteng untuk menjaga kehidupan sosial kita tetap sehat, tetap sesuai fitrah manusia. Dalam ayat ini juga, surat Ar-Rum 21, sering kita mendengar kata sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan. Ini berangkat dari ayat litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Kita biasa menyebut sakinah, mawaddah, warahmah. Memang butuh perjuangan, butuh kesabaran ekstra dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga ini. Ini saya sampaikan kepada jamaah sekalian pada sidang Jumat pada hari ini, karena kita semua adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita yang punya hak talak. Dengan ucapan kita, dengan ucapan talak kita, rumah tangga bisa selesai. Adapun pihak wanita, walaupun betul-betul menginginkan cerai tapi tidak bisa terucap talak. Oleh karenanya kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa kita sedang berjuang, sedang berjihad dengan kesabaran untuk mempertahankan rumah tangga. Karena rumah tangga itu ibadah sepanjang hidup kita. Ketika kita ibadah, sholat misalnya, dimulai dengan takbiratul ihram, dia akan berakhir dengan salam. Puasa diawali dengan niat ketika sahur, dia akan berakhir ketika azan maghrib. Berhaji, ibadah yang dimulai dengan niat dengan ihram, akan berakhir ketika kita bertahalul. Tapi rumah tangga adalah ibadah yang insya Allah sepanjang hidup kita. Oleh karenanya butuh bekal yang banyak, pengetahuan yang cukup, kesabaran yang ekstra. Bahkan kata Nabi, menikah adalah separuh dari agama. Separuhnya lagi hingga diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan berumah tangga dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ijab qabul akad nikah diucapkan, para syaitan yang mengikuti kita menjerit karena begitu dengkinya, begitu bencinya terhadap manusia yang hubungannya disahkan dengan pernikahan. Begitu bencinya para syaitan yang menjerit sumpah serapah karena dia sudah tidak bisa lagi menjerumuskan kedua insan ini untuk melakukan suatu kerusakan yang besar, dosa yang besar, yaitu zina. Oleh karena syaitan sangat membenci rumah tangga yang dalam keadaan rukun, akur, langgeng sampai tua, bahkan sampai ajal menjemput. Syaitan sangat tidak suka. Oleh karenanya syaitan akan terus berusaha untuk memisahkan sebuah rumah tangga. Dan tentunya ilmu harus kita miliki agar rumah tangga kita tetap berjalan dengan normal, dengan penuh keakraban, keharmonisan hingga akhir hayat kita. Tiada lain, tiada bukan adalah pada Islamlah kita berkaca. Itu dengan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjalani rumah tangganya. Itulah contoh kita. Karena secara keseluruhan contoh kehidupan ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya begitu agung pada semua sisi kehidupannya. Beliau ketika menjadi pemimpin, beliau ketika menjadi seorang ayah, beliau ketika menjadi seorang suami, ketika menjadi seorang kakek, ketika menjadi pemimpin masyarakat, menjadi imam sholat, semua sudah terkumpul pada diri Nabi Muhammad SAW.
maka kepadanya lah kita berkaca bagaimana kita menjalani rumah tangga ini. Alhamdulillah bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dianugerahi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah lah yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang bagaimana kondisi rumah tangga, bagaimana kondisi dalam rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya. Kita bersyukur Aisyah telah merekam dengan jelas supaya kita sebagai umatnya mampu membaca dan mempelajari dan mencontoh bagaimana Rasulullah SAW ketika di rumah. Banyak kisah-kisah unik, banyak akhlak-akhlak yang sebenarnya kita tidak mungkin mengetahui itu kecuali dari Aisyah. Contoh kecil adalah bagaimana Rasulullah SAW membina keharmonisan dengan para istri-istrinya. Salah satu tipsnya adalah Aisyah menceritakan bahwa Nabi ketika akan berangkat ataupun pulang dari manapun akan mencium istrinya, akan membelai istrinya. Ada satu riwayat walaupun hadisnya lemah, bahwa Nabi mengatakan ketika kita membelai istri kita, maka akan berguguranlah dosa-dosa kita dari celah-celah jemari kita. Begitu utamanya. Berkebalikan, ketika hubungan kita belum halal dengan lawan jenis, mungkin calon istri kita dulu, ketika kita bersentuhan kulit dengan kulit, hanya bersentuhan saja kata Nabi, lebih baik jarum dari neraka menusuk kepala kalian daripada menyentuh kulit yang bukan muhrim kalian. Hadis yang lain, ketika kalian berdua-duaan dengan bukan mahram kalian, yang ketiganya pastilah setan. Wala taqrabuz zina. Dosa zina begitu besar, harus dirajam. Dosa yang paling mengerikan hukumannya, karena begitu besarnya dosa zina. Tapi ketika sudah disahkan dengan syariat Allah, dengan pernikahan, dengan akad, semua jadi berkebalikan. Ketika menyentuh menjadi ibadah, ketika menatap, kalau menatap istrimu dan istrimu menatapmu, maka Allah akan menatapmu dengan kasih sayangnya. Ketika membelainya, dosamu berguguran. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika hendak berpergian atau pulang berpergian, Rasulullah SAW mendatangi istrinya dan menciumnya, membelainya. Mungkin bagi kita yang pasangan masih baru, pengantin baru, atau masih baru setahun 2 tahun, hal ini lumrah. Mungkin bagi bapak-bapak, bagi kita semua yang sudah belasan tahun, 20 tahun ke atas, hal ini jadi tabu. Padahal ini satu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW mencium istri kita. Mungkin sudah nenek, sudah aki, menjadi hal yang tidak lazim bagi kita mungkin masyarakat Indonesia. Tapi kita melihat Nabi kita bagaimana, kita mencoba mengikuti itu, karena di situ ada keberkahan dan nilai-nilai sunnah. Dan juga yang tidak kalah menarik, Aisyah menceritakan bahwa Nabi, padahal beliau seorang kepala negara, khalifah, seorang Nabi, tapi ketika di rumah, sisi-sisi kemanusiaannya sebagaimana para suami pada umumnya. Beliau membantu pekerjaan di rumah. Kalau ada pakaian yang sobek, beliau menjahitnya sendiri. Terkadang membantu menyiapkan makanan. Ini hal-hal yang sepele, kecil, tapi dari sanalah keharmonisan terjaga, rasa kepercayaan antara suami dan istri terjaga. Karena memang di sana ada keberkahan, ada sunnah Nabi kita Muhammad SAW ketika kita membantu pekerjaan rumah tangga. Mungkin di antara kita harus berjibaku mencari nafkah dari pagi gelap sampai malam gelap lagi, harus bekerja mencari nafkah. Tapi sesekali sempatkanlah bagaimana istri kita 24 jam mengurus dapur, mengurus anak-anak. Sesekali kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, membereskan rumah, menyikat kamar mandi. Insya Allah di situ adalah keberkahan. Dan satu lagi hal yang unik yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan di situ juga ada keberkahan dan ada sunnah yang romantis luar biasa. Rasulullah seringkali mandi bersama dengan para istri. Ketika bersama Aisyah,
Rasulullah akan mandi bersama, walaupun tidak setiap saat, tapi sesekali mandilah bersama di dalam kamar mandi. Mohon maaf kalau ini agak vulgar untuk jamaah yang masih di bawah umur, tapi ini saya sampaikan karena sini sudah menjadi tabu, menjadi tidak lazim ketika rumah tangga sudah di atas 10 tahun, mungkin belasan tahun. Tapi di situ ada sunnah yang kadang-kadang kita enggan melakukan, mandi bersama. Padahal Rasulullah SAW dengan istrinya seringkali melakukan mandi bersama, saling membersihkan, saling menggosok. Situ luar biasa keromantisan Nabi kita Muhammad SAW, karena memang wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, akhlaknya luar biasa. Itu bisa kita contoh. Terakhir, mohon maaf kalau sedikit agak vulgar, lakukan seksual secara berkualitas. Kata Nabi, istri kalian bukanlah binatang yang kalian bisa datangi dengan sesuka hatinya dan tinggalkan. Tapi lakukanlah pendahuluan, atau kita kenal dengan sekarang dengan foreplay, pemanasan dan sebagainya. Karena istri kita juga sama, membutuhkan kebutuhan biologis itu secara berkala. Walaupun memang kita sebagai laki-laki, kebutuhan seksual kita lebih tinggi ketimbang wanita. Makanya dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab menugaskan para tentara untuk berjuang di luar negeri misalnya, akan ditanya para istrinya, berapa kuat para istri ditinggalkan oleh suami. Para sahabat menjawab, para istri itu jawab 6 bulan. Jadi para istri paling lama ditinggalkan biasanya umumnya hanya mampu 6 bulan. Mungkin kalau kita bertugas di luar negeri atau di mana, harus bisa menyempatkan setidaknya secara berkala kurang dari 6 bulan harus pulang, karena itu sangat berbahaya. Istri pun sama butuh akan kebutuhan biologis yang satu itu. Banyak kita dengar kisah-kisah yang memilukan, perselingkuhan dan sebagainya karena istri suaminya harus bekerja di luar dan jarang pulang. Mudah-mudahan dengan sedikit tadi tips-tips yang disampaikan oleh khatib yang merujuk pada kebiasaan-kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW dalam rumah tangga, menjadikan rumah tangga kita tetap harmonis, samawa. Untuk jamaah yang mungkin belum menikah, masih jomblo, mungkin ini menjadi sedikit asupan gambaran bagaimana nanti ketika harus berumah tangga. Untuk pengantin yang masih baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, mudah-mudahan ini untuk merefresh ulang bagaimana rumah tangga ini kita bangun dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang sudah pengantin yang sudah lama, untuk belasan tahun, 20 tahunan, mudah-mudahan ini menyegarkan kembali ingatan kita bagaimana seharusnya kita menjaga keharmonisan dengan keluarga kita, dengan istri kita. Sering-seringlah menghadiri Walimatul Urs, pernikahan, karena di situ Nabi mensunahkan juga untuk sering-sering kita menghadiri acara akad nikah, karena itu akan mengembalikan ingatan kita tentang masa lalu kita dan pengantin baru kita. Mudah-mudahan dengan menjalankan sunnah-sunnah yang kelihatannya kecil, sepele, itu mampu menguatkan ikatan rumah tangga kita, insya Allah hingga ajal menjemput, dan insya Allah kita disatukan lagi nanti di jannahnya. Amin ya rabbal alamin.